kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Pameran foto jurnalistik warna-warni Parlemen ke-16 menegaskan peran foto sebagai arsip sejarah yang merekam perjalanan demokrasi, aspirasi rakyat, dan berbagai peristiwa penting dalam pembentukan kebijakan. Pameran foto jurnalistik warna-warni Parlemen ke-16 menjadi pengingat bahwa setiap karya foto bukan sekedar dokumentasi peristiwa, melainkan arsip sejarah yang merekam perjalanan demokrasi, aspirasi rakyat, dan perjuangan melahirkan kebijakan. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat menghadiri pameran foto jurnalistik warna-warni Parlemen ke-16 bertemakan mengawal dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 di lobi Gedung Nusantara 4 DPR RI, Senayan, Jakarta, mengatakan foto jurnalistik memiliki nilai yang jauh melampaui dokumentasi peristiwa. Foto bersama video dan dokumentasi lainnya merupakan bagian dari arsip bangsa yang menyimpan memori kolektif dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Ini bukan hanya sekedar koleksi dari peristiwa, tetapi justru memori bersama atas suatu peristiwa. Ada beberapa peristiwa penting setidaknya yang punya si akunya aja ya. Yang punyanya si akunya ini ada 2 foto. Pertama adalah foto ketika kami diterima oleh pimpinan DPR RI bersama teman-teman dari pengemudi ojek online. Jadi setiap foto itu bukan benda mati, tapi setiap karya jurnalistik termasuk di dalamnya adalah foto, itu adalah denyut nadi kehidupan. Dan dalam hal ini tentu saja denyut nadi kehidupan perjuangan Indonesia di gedung parlemen. Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh jurnalis parlemen terus menjaga independensi, integritas, dan semangat dalam mendokumentasikan setiap peristiwa penting di DPR RI, serta mengapresiasi wartawan parlemen yang selama ini konsisten mengabadikan berbagai dinamika di gedung DPR. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mengkaji pembentukan Komite Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana untuk memastikan aset yang disita dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Aset hasil tindak pidana korupsi tidak hanya harus disita, tetapi juga harus dikelola secara transparan agar memberi manfaat bagi negara. Komisi 3 DPR RI mengkaji usulan pembentukan Komite Pengelolaan Aset dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Usulan ini muncul dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan praktisi hukum Junifer Girsang dan Magdir Ismail. Komite Pengelolaan Aset diusulkan terpisah dari fungsi penyidikan dan penuntutan agar pengelolaan aset hasil tindak pidana lebih terukur dan akuntabel. Komite diusulkan memiliki tugas mulai dari penilaian nilai aset atau appraisal, pendataan atau listing, hingga pemindah tanganan dan pelelangan aset. Anggotanya melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga terkait dengan Jaksa Agung sebagai ketua. Anggota Komisi 3 DPR RI, Mercy Christy Barens, mendukung gagasan tersebut. Menurutnya, pengelolaan aset harus dilakukan secara profesional, termasuk memastikan nilai aset terus diperbaharui. Saya sangat setuju sekali bahwa Komite Pengelolaan Aset lah yang melakukan mulai dari appraisal, kemudian listing, kemudian melakukan apakah terjadi depresiasi atau apresiasi, bahkan misalnya tanah, bahkan terjadi apresiasi ya, karena semakin waktu harga tanah semakin naik dan seterusnya. Pembentukan Komite Pengelolaan Aset selanjutnya menjadi salah satu materi yang akan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. DPR RI mendorong pengelolaan aset hasil tindak pidana dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara. Valdo dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pemerintah daerah segera menangani persoalan sampah di Cicalengka, Kabupaten Bandung melalui langkah nyata dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Sampah yang menumpuk tak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga mengancam kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Masalah ini kembali disorot Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat melakukan kunjungan kerja reses di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Cucun menilai persoalan sampah tidak lagi bisa dianggap sebagai masalah lokal. Menurutnya,
Hampir sejumlah daerah menghadapi persoalan serupa, sehingga penanganannya memerlukan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam kunjungan reses, Cucun menerima masukan masyarakat terkait berbagai persoalan di daerah, termasuk masalah pengelolaan sampah. Ia menegaskan, tak boleh ada masalah lingkungan yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Cucun mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Bandung untuk menindaklanjuti persoalan sampah. Ia mendorong pemerintah daerah segera menyusun langkah nyata agar pengelolaan sampah tidak berlarut-larut. Hampir setiap daerah problematikanya hampir sama. Sekarang sampah yang muncul. Dan tadi saya sudah telepon langsung Bupati Bandung, ada camat juga. Tidak ada permasalahan yang dibiarkan, harus dikerjakan semuanya. Kalau punya keinginan pasti bisa selesai. Emang problem sampah ini bukan problem PR sudah di level lokal lagi. Ini problem nasional di kota-kota besar, terutama di Kabupaten Bandung juga. Masalah sampah harus segera tertangani. Cucun juga mengajak masyarakat membangun kebiasaan sederhana dengan membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan tersebut dinilai menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Penanganan sampah di Kabupaten Bandung diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah tumpukan sampah, tetapi juga mendorong sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar persoalan sampah tidak terus berulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan para petani sebagai penopang ketahanan pangan bangsa. DPR RI terus mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak agar setiap petani memperoleh kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, keadilan bagi petani bukan sekadar harapan, melainkan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. DPR RI berkomitmen mengawal berbagai regulasi agar hak-hak petani terlindungi, mulai dari akses lahan, permodalan, hingga kepastian hasil panen. Inilah saatnya negara benar-benar menjamin keadilan bagi petani demi mewujudkan pertanian yang kuat, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Di balik setiap batang tebu yang tumbuh di lahan hutan negara, ada keringat petani yang menjadi penopang ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Namun ketika hak mereka tidak diterima secara utuh, pertanyaannya menjadi sederhana. Siapa yang sesungguhnya menikmati hasil kerja petani? Temuan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Mojokerto membuka kembali persoalan lama dalam tata kelola kemitraan kehutanan. Sejumlah koperasi petani mengadukan dugaan ketidakjelasan skema bagi hasil hingga tidak sampainya biaya operasional yang seharusnya menjadi hak petani. Padahal dalam skema kemitraan, petani bukan hanya menyediakan tenaga, mereka menanam, merawat, hingga mempersiapkan masa panen. Ketika hak atas hasil kerja itu tidak diterima, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar soal administrasi, tetapi rasa keadilan. Ada peristiwa di KPH Mojokerto di mana masyarakat bekerja ya untuk kebun tebu yang dimiliki oleh perhutani. Masyarakat bekerja dari mulai penanaman, perawatan sampai menjelang masa panen. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian ketika panen pun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Begitu pengakuannya ya. Ternyata ketika kami konfirmasi ada biayanya. Ya, ternyata perhutani bilang ada biayanya. Nah, biaya saat penanaman sampai perawatan sampai menjelang panen ada biayanya, itu perhutani mengeluarkan. Sementara ketika masa panen dan masyarakat diajak memanen bersama-sama, itu juga ada biayanya dari perusahaan gula. Nah, ternyata dua biaya tersebut, baik biaya dari perhutani tidak nyampe, biaya dari perusahaan gula juga tidak nyampe. Nah, kita minta kepada perhutani, CQ KPH Mojokerto untuk menelusuri di mana macetnya dana tersebut. Persoalan ini juga memunculkan satu pertanyaan besar. Bagaimana sistem pengawasan dapat memastikan dana yang telah dialokasikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak? Jika perhutani dan mitra usaha menyatakan anggaran telah dikeluarkan, namun petani mengaku tidak menerimanya, maka penelusuran harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Setiap mata rantai penyaluran harus dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi menyeluruh terhadap pola kemitraan menjadi langkah penting agar permasalahan serupa tidak terulang. Kemitraan antara petani dan perhutani semestinya memberikan kepastian usaha, bukan justru menimbulkan ketidakpastian bagi para petani yang menjadi ujung tombak produksi. Gerakan ekonomi dari bawah ini betul-betul perekonomian mulai berputar dari bawah. Uang juga berputar dari bawah. Ya, sehingga dengan demikian ketika putaran uang ada di para petani lewat koperasi, putaran uang ada di bawah, kemudian diserap ya, baik itu diserap oleh pasar umum maupun katakanlah diserap oleh kebutuhan MBG umpamanya, kan ini sangat baik. Nah, dengan serapan pasar umum, dengan serapan dari MBG yang tentu kebutuhan telur, kebutuhan barang-barang pertanian, kebutuhan sayur hortikultura dan meningkat, maka kan akan ada denyut perekonomian di lapangan yang lebih baik. Nah, sehingga ya masyarakat bisa lebih sejahtera, itu yang kita inginkan kan. Bahwa kemudian di lapangan belum optimal, tentu perlu ada pengawasan, perlu ada supervisi dari para pihak terkait. Koperasi belum jalan dengan bagus, tentu ya pihak Kementerian Koperasi dengan segala perangkatnya untuk terus mensupervisi. Kemudian pertanian belum berjalan bagus, ya tentu Dinas Pertanian sampai kepada Kementerian Pertanian harus mensupervisi, termasuk peternakan pun seperti itu. Hasil pertanian juga harus mendapat ruang pasar yang lebih luas, baik melalui pasar umum, industri pangan, maupun program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis. Dengan demikian, nilai tambah tidak berhenti di tengah jalan, tetapi kembali kepada petani sebagai produsen. Kemajuan pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau tingginya produksi. Kemajuan yang sesungguhnya diukur dari seberapa adil sistem memberikan hak kepada mereka yang menggarap tanah dengan tangan mereka sendiri. Karena itu, temuan BAM DPR RI di Mojokerto harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kemitraan secara menyeluruh. Setiap aliran dana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap program pemberdayaan harus benar-benar menghadirkan kesejahteraan. Sebab pada akhirnya, negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh besar investasi, tetapi juga oleh terjaganya keadilan bagi petani yang menjadi penopang pangan dan perekonomian bangsa. Pemirsa, di tengah pesatnya transformasi digital, berbagai ancaman cyber terus menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DPR RI saat ini mulai membahas rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Cyber atau RUU KKS. Pembahasan RUU ini diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani berbagai permasalahan di ruang cyber, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunannya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI saat ini baru memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Cyber setelah pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Dalam proses pembahasannya, Komisi 1 berkomitmen melaksanakan meaningful public participation dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk akademisi agar setiap masukan dan permasalahan terkait dunia cyber dapat diakomodasi secara menyeluruh. Sementara itu, target penyelesaian RUU masih akan menyesuaikan dengan perkembangan pembahasan yang berjalan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, terima kasih pemirsa. Seiring dengan transformasi digital yang kian melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak juga berbagai ancaman siber yang terjadi di Indonesia terutama. Oleh karena itu DPR RI saat ini sedang mengusulkan untuk membuat rancangan Undang-Undang KKS ataupun Ketahanan dan Keamanan Siber. Di sini saya bersama dengan Bapak Dev Laksono selaku Wakil Ketua Komisi 1 dari Partai Golongan Karya dan Dapil Jawa Barat 8. Halo Bapak, selamat siang. Halo, apa kabar? Sehat. Kira-kira terkait KKS ini seperti apa perkembangannya, Pak? Kan pemerintah baru mulai menyerahkan DIM-nya dan kita sudah membuat panjanya dan kita akan segera melaksanakan tugas kita untuk kita bahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apakah sudah ada isu utama ataupun poin-poin utama yang akan nanti dibahas secara khusus Bapak di undang-undang? Ya, nanti kita bahas sesuai progres yang berjalan agar semua aspek mengenai kendala dan permasalahan di dunia cyber ini benar-benar tercover dan juga kan kita akan membuka pembahasan kepada masyarakat, melibatkan semua elemen masyarakat agar setiap permasalahan ini benar-benar terselesaikan. Terkait pelibatan elemen masyarakat, apakah nanti akan ada public hearing dari berbagai akademisi mungkin Bapak ataupun warga-warga lainnya? Pastinya akan ada meaningful public participation sehingga masyarakat itu melalui channelingnya bisa menyampaikan pandangan dan juga permasalahan yang ada. Sejauh ini apakah sudah ada alur kira-kira nanti mau selesainya tanggal berapa atau bulan berapa? Ini baru mulai pembahasan, nanti biar ini proses berjalan dulu baru kita bisa melihat kapan kira-kira ini bisa rampung. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, berarti dapat kita simpulkan bahwa dari Komisi 1 sendiri saat ini baru saja memulai untuk membahas rancangan Undang-Undang KKS ini, dan kedepannya Komisi 1 akan menetapkan untuk melakukan meaningful public participation dengan berbagai publik, seperti salah satunya akademisi, mahasiswa, dan juga yang lainnya. Demikian laporan dari kami, terima kasih, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17.
Demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih Renazea dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan berita pertama yang menjadi headline di media online. Ini membahas terkait dengan perkuatan hukum acara Undang-Undang TPPO demi tekan jaringan pelaku perdagangan orang di Indonesia. Dan kita bisa baca di beberapa media. Ramai dibahas terkait dengan Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya menegaskan pentingnya memperkuat hukum acara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai langkah strategis untuk menekan jaringan perdagangan orang di Indonesia. Nah, kini DPR RI memandang penanganan TPPO tidak cukup hanya dengan menindak pelaku di tingkat permukaan, tetapi juga harus mampu membongkar jaringan, pola perekrutan hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan manusia. Nah pemirsa, oleh karena itu penguatan perangkat hukum dan mekanisme penegakan hukum menjadi kebutuhan agar dapat, di mana aparat bekerja lebih efektif dalam mengungkap serta memutus mata rantai kejahatan tersebut. Pemirsa, kini DPR RI terus mendorong penguatan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi korban, dan upaya pemberantasan TPPO ini juga membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan termasuk dalam pencegahan serta pemulihan korban. Kini dengan hukum acara yang lebih kuat dan juga penegakan hukum yang tegas, DPR RI berharap Indonesia semakin mampu menutup ruang gerak jaringan perdagangan orang dan tentunya menghadirkan keadilan bagi para korban. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang kini menjadi headline di media online, di mana sengkarut proyek LRT City, Iwan Aras tegaskan bahwa ADCP harus tanggung jawab atas konsumen. Kini Ketua Komisi 5 DPR RI Iwan Darmawas menegaskan bahwa persoalan yang terjadi dalam proyek LRT City tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terutama karena menyangkut hak dan kepastian konsumen. Kini DPR RI memandang pengembangan memiliki tanggungan jawab untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya sebagai konsumen.
Nah, oleh karena itu pemirsa, PT Adi Komuter Property didorong untuk segera menyelesaikan persoalan yang muncul dan memberikan kepastian terhadap proyek serta memastikan hak konsumen terpenuhi sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan. Nah, ini pembangunan kawasan hunian ini dan juga infrastruktur harus berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta juga perlindungan terhadap konsumen. Penyelesaian persoalan LRT City ini diharapkan tidak sekedar memberikan solusi jangka pendek saja, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab nyata pengembangan kepada masyarakat. Kini Komisi 5 DPR RI akan terus mengawal persoalan ini, pemirsa, agar ada kejelasan dan juga penyelesaian yang adil, sehingga kepentingan konsumen tidak kembali menjadi pihak yang dirugikan. Pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini yang membahas terkaitan perkuatan hukum acara Undang-Undang TPPO dan juga ini terkait dengan proyek LRT City, di mana Iwan Aras tegaskan ADCP harus tanggung jawab atas konsumen. Kembali ke rekan Nezia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.